Oke, hari ini kita akan mempelajari simulasi dari materi KNN yang sudah saya jelaskan tadi, gitu ya. Pertama, kita baik seperti biasanya kita menggunakan data seperti apa. Saat ini kita menggunakan data dengan struktur sebagai berikut, gitu ya. Ada 6 variabel: kehadiran, partisipasi, tugas UTS, UAS, sama nilai akhir. Tadi dijelaskan bahwa KNN itu adalah merupakan metode klasifikasi di mana dia berbasis pada instan, gitu ya. Dan dia masuk kategori sebagai algoritma supervised learning. Coba sekarang saya tunjukkan apa itu supervised learning. KNN itu masuk supervised learning itu seperti apa maksudnya, gitu ya. Anda lihat di sini, dengan data ini, data yang kita miliki, dengan struktur seperti ini, dengan rule masing-masing seperti ini, kita gunakan untuk KNN, ternyata dia trouble. Kemudian kita gunakan Kamin, oke. Nah, itu tidak ada masalah, bisa. Kamin sendiri itu masuk dalam algoritma unsupervised learning. Sedangkan KNN itu masuk dalam supervised learning. Sehingga data yang dibutuhkan harus memiliki label. Jadi ada di sini request-nya adalah dia tidak memiliki variabel target. Jadi kita harus tetapkan variabel, salah satunya itu adalah sebagai variabel target. Anda lihat di PPT yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa apa yang dibutuhkan oleh penerapan KNN ini, yang pertama adalah sekumpulan record yang dia itu sudah dilabeli. Karena ini tidak berlabel, maka terjadi sebuah error. Sehingga kita menetapkan salah satu variabelnya, kita set sebagai variabel target. Oke. Kalau sudah, dia tidak terjadi error. Setelah kita menerapkan KNN, tadi penjelasan saya selanjutnya, bahwa dia itu, kita harus menetapkan yang pertama adalah parameter jarak yang dipergunakan, kemudian banyaknya K yang kita tetapkan berapa. Kalau tadi dijelaskan di slide berikutnya bahwa jika terlalu sedikit, terlalu kecil gitu ya, jika K-nya terlalu kecil, maka dia sensitif terhadap noise point. Jika terlalu besar K-nya, maka sangat memungkinkan dia memasukkan poin atau instan dari kelas lain ke neighbor-nya, gitu ya. Jadi kita harus mencoba dengan eksperimen beberapa nilai K untuk melihat mana K yang lebih efektif. Oke. Nah, ini tadi. Setelah kita menetapkan atau membuat label terhadap datanya, menetapkan variabel nilai akhir sebagai targetnya, langkah berikutnya kita menetapkan banyaknya neighbor-nya. Misalkan kita mulai dari 2. Oke. Kemudian ukuran jaraknya. Kita menggunakan width-nya itu, bobotnya adalah ukuran jarak. Yang sering dipergunakan adalah Euclidean. Kita pakai Euclid. Kemudian kita cek hasilnya, kita evaluasi hasilnya. Oke, ini tadi KNN 2 neighbor. Hasilnya seperti ini. Jadi karena kita menetapkan variabel continuous yang dimiliki oleh variabel nilai akhir sebagai target, maka kita memunculkan evaluasinya menggunakan MSE, RMSE, MyR2. Jadi EE di sini adalah error yang kita lihat errornya. Nah, semakin kecil errornya berarti model itu semakin bagus. Untuk
Teknik evaluasinya kita menggunakan random sampling dengan ukuran set trainingnya 25%. Oke, kita coba membangun lagi KNN dengan menggunakan neighbor yang berbeda. Tadi misalkan kita 3 dengan menggunakan Euclidean. Hasilnya berapa? Anda lihat di sini. Ketika 3 ya, Anda lihat ternyata errornya menjadi lebih tinggi. Coba kita coba sekali lagi dengan menggunakan KNN yang dia menggunakan kita tetapkan neighbor. Neighbor-nya, number of neighbor-nya 5 dengan weight-nya adalah menggunakan Euclidean juga. Oke, 5. Anda lihat ternyata memang KNN dengan 2 neighbor dia lebih kecil tingkat errornya. Apakah ini berlaku ke Manhattan? Mungkin kita cek apakah juga neighbor yang jumlahnya 2 tadi yang terbagus. Nah, ternyata tetap ya. Mainnya juga dia masih tetap yang terendah. Berarti dengan bergantinya kita set menggunakan parameter distance yang lain, tetap naik berdua ini lebih bagus. Nah, demikian tadi untuk simulasi KNN-nya. Semoga kalian akan lebih memahami materi yang saya jelaskan. Oke, silahkan dicoba untuk dataset yang lainnya.